Selamat siang dan terima kasih atas partisipasinya. Langsung saja, ini udah jam 1 lewat ya. Jadi terima kasih ini kepada 200 sekian peserta yang hadir. Jadi pada siang hari ini saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan rekan-rekan semua terkait confined space ya. Nah, ini confined space entry itu apa sih? Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Devi Normalita Putri. Mungkin dari beberapa rekan-rekan di sini juga ada rekan kerja saya juga ya, barangkali. Ya, untuk saat ini pekerjaan utama saya bergabung dengan salah satu perusahaan renewable energy di Singapura. Namun kebetulan saya sekarang sedang ditempatkan di Jakarta dan saya bergabung bersama tim HSE sebagai HSE eksekutif. Oke, untuk kurang lebih dalam waktu 60 menit saya akan menyampaikan materi tentang apa sih confined space entry. Iya, jadi di sini kita diskusi bersama ya Bapak Ibu ya. Nanti memang ini bukan sertifikasi karena ini lebih ke penyamaan persepsi dan kita belajar bersama ya. Karena nanti setelah dari familiarisasi materi ini, apabila dirasa Bapak Ibu semua ingin mempelajari confined space lebih dalam, nah nanti bisa menghubungi Pak Arief atau tim Media Tama lebih lanjut ya. Karena untuk CSE atau confined space entry ini ada beberapa tahapan. Jadi ada petugas utama, kemudian madya, kemudian ada rescue. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu untuk bekerja atau untuk tambahan sertifikasi ya. Oke, jadi di sini tujuan dari kami memaparkan materi confined space entry ini adalah untuk memberikan pengetahuan atau untuk sama-sama refresh ya, apa sih confined space entry itu. Nah, secara sederhananya CSE itu adalah ruang terbatas ya. Jadi ruangan yang memiliki akses terbatas. Jadi itu bukan ruangan terbuka yang kita semua mudah masuk, mudah keluar. Nah, karena ruangan itu adalah ruangan yang terbatas, otomatis ruangan itu adalah ruangan yang tidak boleh sembarangan orang masuk. Nah, ini orang yang masuk ke dalam itu harus orang yang kompeten. Nah, di sini yang dimaksud orang kompeten itu yang bagaimana? Nah, orang yang kompeten yang dimaksud ini adalah orang yang harus memahami nih apa aja sih apa namanya sumber bahaya dari CSE atau confined space itu sendiri. Kemudian setelah sumber bahayanya, kira-kira penanggulangannya itu seperti apa? Kemudian bagaimana supaya tetap bisa aman walaupun tetap harus melakukan aktivitas di area tersebut. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, dari sini kita akan refresh belajar bersama ya. Di sini kita nantinya akan familiarisasi tentang yaitu peraturan, prosedur, kemudian apa sih yang itu tadi dimaksud dengan CSE, bahayanya, peralatan penunjang, kemudian prosedur emergensinya. Nah, itu seperti apa. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya di gambar sebelah kanan ini salah satu contoh ya akses masuk dan keluar pada aktivitas ruang terbatas ya. Terkadang memang ruang terbatas itu hanya ada satu akses, tapi terkadang bisa jadi lebih dari satu, tapi tidak lebih dari 3 atau 4, rata-rata 1 atau 2 saja. Oke, nah secara keilmuan
K3, nah karena kita ini warga negara Indonesia, kita memang harus selalu mengikuti regulasi atau peraturan yang berlaku di negara kita ya. Namun kita tidak menutup kemungkinan juga harus mengikuti juga peraturan yang berlaku secara internasional. Nah, karena kita sebagai praktisi atau yang berkecimpung di dunia K3 ini kan kita harus mengerti dan mengetahui secara lebih luas lagi. Ya, apabila berdasarkan OSHA, jadi OSHA ini adalah Occupational Safety Health Administration. Jadi ini adalah salah satu pengertian menurut salah satu internasional standar. Nah, masuk berarti suatu tindakan di mana seseorang melalui suatu bukaan dengan izin persyaratan ruangan terbatas. Masuk meliputi pekerjaan di dalam raungan tersebut dan dipertimbangkan ketika bagian tubuh pekerja masuk ke dalam bukaan ruangan. Oke. Nah, peraturan ruangan terbatas. Nah, itu tadi bisa dibaca di sini apa yang dimaksud dari ruangan terbatas. Nah, ini menurut salah satu peraturan ruang terbatas tahun 1997, ruangan terbatas itu memiliki dua hal. Nah, ruangan terbatas itu adalah suatu ruangan yang secara umum walaupun tidak selalu tertutup. Nah, kemudian yang akan ada risiko yang dapat menyebabkan cedera yang cukup serius dari substansi yang berbahaya atau kondisi yang ada di dalam ruangan tersebut ataupun di sekitarnya. Nah, itu tadi ya, ruangannya itu lebih banyak tertutupnya walaupun memang ada akses, biasanya ada hole yang dimana itu menjadikan suatu jalan untuk masuk. Ya, nah kemudian ruangan tersebut, tempat tersebut itu adalah ruangan atau tempat yang memiliki resiko yang bisa menyebabkan cedera yang cukup serius. Oke, nah biasanya resikonya itu apa gitu. Nah, resiko spesifiknya biasanya cedera yang serius kepada orang terhadap kebakaran atau ledakan. Kemudian orang bisa hilang kesadaran karena naiknya suhu badan. Kemudian hilang kesadaran atau lemas. Kemudian tenggelam dikarenakan naiknya tingkat cairan di dalam. Kemudian berkurangnya kemampuan bernafas karena tidak mampu mencapai atmosfer yang mudah dihirup dikarenakan terjebak di dalam. Oke, baik. Nah, pengertian ruang terbatas. Mohon maaf, mohon izin. Pengertian dari ruang terbatas. Nah, pengertian lainnya adalah yaitu tadi strukturnya tertutup. Nah, ini tertutupnya ya seperti salah satu contoh lainnya ya di gambar ini ya Bapak Ibu ya. Memang benar-benar aksesnya itu terkadang hanya satu dan cukup besar untuk seseorang masuk ke dalamnya. Jadi memang contoh adalah tangki ya. Memang besar kalau kita lihat dari luar, tapi nanti saat kita masuk juga di dalamnya besar. Namun akses untuk masuknya itu biasanya terbatas. Jadi hanya lubang seperti yang kita lihat di slide ini ya. Nah, saya perjelas lebih lagi. Nah, ruang terbatas yaitu tadi tidak dimaksudkan atau didesain untuk ditinggali atau ditempati oleh manusia ya. Jadi basically confined space atau ruang terbatas itu tidak untuk kita tinggal di dalamnya atau bekerja dengan waktu yang kontinu terus-menerus ya. Jadi hanya sesekali bila mana dibutuhkan. Ya, biasanya ya memang dibutuhkan untuk maintenance, pemeliharaan, atau ya item-item yang memang mendesak atau tidak kontinu. Oke, nah ini salah satu contoh gambar lain dari confined space ya. Nah ini item-itemnya
contoh lainnya itu ada vessel, tunnel, kemudian beberapa equipment lainnya. Oke. Nah, itu tadi mengapa sih kalau ruangan tersebut itu tidak didesain untuk bekerja, kita harus masuk gitu. Ya, itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi memang salah satu rangkaian dari aktivitas konstruksi yang memang bisa jadi mengharuskan untuk melaksanakan pekerjaan itu harus masuk. Ya, karena di situ ada beberapa tahapan ya, biasanya kalau konstruksi itu ya ada instalasi, kemudian setelah diinstal itu harus ada disambung, kemudian di make sure lagi apakah setelah disambung itu kualitasnya itu sudah oke, dilakukan pengecekan, kemudian pengetesan. Nah, itulah mengapa kita harus memasuki ruang terbatas. Oke, nah selain itu apabila bukan fase konstruksi biasanya suatu produksi atau pabrik biasanya ya atau operation, kenapa harus masuk ke ruang terbatas ya memang itu tadi mereka harus melakukan inspeksi ya, pemeriksaan dan monitoring. Ya, nah, selain pemeriksaan monitoring, nah melakukan pekerjaan, nah itu perawatan, kemudian alat-alat dibersihkan, kemudian membongkar atau mengganti komponen alat, kemudian penambahan komponen alat, seperti itu juga bisa jadi. Ya, oke. Nah, salah satu persyaratan bekerja di ruang terbatas. Nah, salah satu persyaratannya yaitu harus tersedia pihak atau PIC atau orang yang telah melakukan pengetesan gas. Nah, ini wajib nih teman-teman ya, karena kita kan nggak tahu apakah area yang mau kita lakuin aktivitas ini sudah benar-benar aman dan potensi bahayanya ini benar-benar bisa dikurangin atau enggak gitu. Karena kalau memang safety itu, keselamatan itu kan tidak tidak bisa ditoleransi ya. Jadi apalagi gas itu tidak terlihat dan kita itu harus memastikan benar-benar bahwa area tersebut bebas dari sisa-sisa gas yang membahayakan. Oke, nah pengetesan gas pertama tidak lebih dari 30 menit sebelum pekerjaan dimulai untuk memastikan ada kemungkinan gas beracun dan mudah terbakar. Ibu Devi, mohon maaf, untuk slide-nya nggak muncul ya, Bu? Oh, nggak muncul. Baik-baik, mohon Oke, ke close deh. sepertinya krusial. Oke, Ya, apakah sudah oke. terlihat? Ya, boleh Oke, Bu, silahkan dilanjutkan. ya. Terima kasih Pak Arif. Ya, itu tadi ya rekan-rekan. Jadi kalau yang mengapa kita harus masuk ke ruang terbatas ya itu tadi salah satunya ya memang aktivitas dari konstruksi, kemudian memang rangkaian dari pekerjaan atau rangkaian dari planning yang sudah direncanakan dalam suatu proyek ya. Jadi selain itu kalau untuk produksi operation ya memang harus dilakukan pemeliharaan atau penggantian komponen yang memang harus dari dalam seperti itu ya. Baik. Oke, nah salah satu syarat atau syarat awal sebelum memulai aktivitas bekerja di ruang terbatas yaitu harus melakukan pengecekan. Ya, nah pengecekan ini pengecekan apa aja nih? Nah pengecekan yang paling awal itu adalah pengecekan gas ya. Jadi dalam suatu tim yang akan pada suatu tim yang akan bekerja di ruang terbatas itu harus ada salah satu orang yang memastikan bahwa area tersebut tidak memiliki paparan gas yang berbahaya. Oke ya. Jadi area tersebut harus dicek tidak lebih dari 30 menit sebelum pekerjaan dimulai. Nah, jadi jangan pekerjaannya contoh mau mulai jam 1 nih, diceknya dari jam 12 siang. Nah, itu jarak waktu yang tidak disarankan ya.
Jadi lebih kurangnya 30 menit. Oke. Kemudian alat yang digunakan juga bukan sembarang alat ya Bapak Ibu ya. Jadi harus alat detektor yang sudah memiliki sertifikasi kalibrasi ya. Jadi harus rutin dikalibrasi juga itu alat ya. Nah, biasanya standar tes gas di confined space itu ada indikatornya untuk lel, kemudian H2S-nya, kemudian O2-nya, kemudian karbon monoksidanya. Nah, untuk masing-masing item tersebut ada batasan minimumnya dan maksimumnya. Nah, untuk lelnya adalah 0%, kemudian H2S-nya harus kurang dari 2 ppm, kemudian untuk oksigennya berkisar 19,5 sampai 21%, dan karbon monoksidanya harus 0 ppm. Ya, kenapa harus mengikuti standar ini? Gitu. Nah, kenapanya itu ya karena ini standar yang memang sudah ditetapkan dan akan memiliki efek dan gejala yang membahayakan pada makhluk hidup apabila terpapar oleh gas yang kurang atau melebihi dari standar yang sudah ditetapkan. Ya, jadi makhluk hidup Bapak Ibu ya, bukan hanya kita sebagai manusia, binatang pun ya, apabila terpapar oleh zat berbahaya, mereka juga akan tidak selamat seperti kita. Ya, bahkan tumbuhan pun juga memiliki dampak, ya, akan berdampak. Oke, nah, selain itu, sebelum memulai pekerjaan, pastikan bahwa loto telah dilakukan secara benar. Nah, loto ini pasti Bapak Ibu sudah familiar ya. Mungkin akan saya infokan secara singkat saja. Loto itu adalah sistem lockout takeout. Jadi itu adalah sistem di mana untuk memastikan tidak sembarangan orang bisa mengoperasikan suatu alat, ya. Jadi itu ada suatu tagging atau label yang nanti akan diberikan bahwa contoh ada suatu nozzle atau keran yang memang sedang dioperasikan atau sedang di maintenance atau sedang dilakukan suatu aktivitas yang memang di situ memiliki beberapa potensi bahaya ya. Jadi loto itu adalah suatu proses untuk penandaan penguncian seperti itu. Nah, untuk confined space juga yang kedua adalah melakukan pekerjaannya harus body system, nggak boleh kerja sendirian, ya nggak boleh. Nah, itu tadi untuk confined space pun Media Tama menyediakan beberapa sertifikasi ya, ada beberapa level yang salah satunya tadi saya sebutkan ada utama, madya, rescue. Nah, ini nanti disesuaikan ya. Yang bagian rescue nanti akan belajar sedikit berbeda dengan yang confined space yang lain seperti itu. Kemudian harus mengidentifikasi sumber bahayanya. Jadi contoh walaupun sama-sama jenisnya kerja di ruang terbatas, tapi setiap ruang terbatas yang dilakukan itu pasti beda-beda ya. Karena contoh ruang terbatasnya tersebut untuk penyimpanan apa nih? Penyimpanan tangki untuk air akan beda potensinya tangki dengan penyimpanan bahan bakar. Nah, itu harus benar-benar diidentifikasi sumber bahayanya. Kemudian melakukan pengetesan gas itu tadi ya. Kemudian pengecekan ventilasi dan kebersihan di dalam. Nah, nanti ada di slide selanjutnya untuk lebih sedikit detail terkait ventilasi, kemudian melakukan pengetesan ulang sebelum memasuki ruang terbatas, kemudian menggunakan alat yang tepat. Nah, pengetesan gas itu tadi di awal saya sampaikan 30 menit sebelum memulai ya, idealnya kurang lebih 30 menit. Nah, ini pengecekan 30 menit di awal ini bukan pertama dan terakhir kalinya itu pengecekan gas ya, rekan-rekan. Jadi pada pekerjaan confined space itu ada pengetesan pada saat
pengurusan izin kerja. Jadi 30 menit itu adalah untuk proses pengeluaran izin kerja atau validasi izin kerja. Kemudian 1 menit atau sepersekian detik sebelum pekerjaan itu dilakukan juga harus ada pengecekan, ya, gas ya. Kemudian selain itu pada saat aktivitas berlangsung, nah secara paralel, secara berkala itu pengecekan gas juga harus dilakukan. Jadi jangan terlalu percaya diri bahwa aman dengan 1 atau 2 kali atau 1 kali pengecekan gas ya, karena gas itu tadi tidak terlihat ya, jadi harus berkala. Baik. Kemudian prosedur pengetesan gas yang amannya ya, mengetes semua gas yang berpotensi bahaya. Nah ini tadi harus menggunakan gas detektor yang yang terstandar ya Bapak Ibu ya. Kemudian memasukkan selang melalui akses ventilasi, tetap berada di luar selama pengetesan. Nah ini prosedur pengetesannya ya, bisa Bapak Ibu catat sekiranya penting. Kemudian mengetes semua lokasi. Jadi gas detektornya itu harus dimasukkan, jadi biasanya ada indikatornya, jadi ada seperti selang itu dimasukin ke bawah, kemudian nanti ditaruh yang paling agak bawah, kemudian di middle, kemudian di top yang paling atas. Nah, itu untuk memastikan ya bahwa gas dari di bawah sampai di atas itu aman. Karena kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya, gas itu kan cepat ya merambatnya. Oke. Jika terdapat uap atau gas berbahaya, lakukan pengetesan kembali. Ya, jadi kalau memang pada saat pengetesan terdeteksi terdapat beberapa gas yang melebihi dari indikator yang tadi kita ketahui di awal, nah itu pekerjaan ya tidak bisa dilakukan walaupun permit sudah mendapat izin di awal ya, karena perubahannya kan bisa drastis Bapak Ibu ya. Jangan semerta-merta sudah mendapat izin kemudian nggak apa-apa ini ada sedikit kelebihan, itu tidak boleh ya, itu tidak boleh dilakukan. Baik. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika keadaan darurat? Nah, yang pastinya adalah bertanya untuk bantuan. Jadi kita harus menginfokan rekan kerja kita sebisa kita apabila itu terjadi di kita, ya. Biasanya itu kalau di dalam, kalau memang memungkinkan untuk mengeluarkan suara lah, maksudnya berteriaklah, tapi hanya sekali 2 kali saja, karena untuk menghemat oksigen ya. Kemudian biasanya ada suatu alat yang bisa dilakukan untuk memukul di sekitaran situ. Jadi seperti nanti menimbulkan suara seperti lonceng. Jadi rekan yang di atas atau di luar itu sudah paham bahwa yang di dalam ini sedang kondisi darurat, ya. Kemudian tetap tenang menunggu bantuan sebelum memasuki area, kemudian pindahkan orang yang cedera. Jadi gunakan alat pertolongan pertama, beri nafas buatan atau ventilasi buatan, lakukan pertolongan pertama, isolasi area sampai diketahui penyebab kecelakaan, jangan memasuki area tanpa harness dan breathing apparatus. Oke, baik. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi apabila kondisinya adalah kejadiannya di dalam. Nah, kalau kejadian daruratnya itu di dalam, prosedur awalnya itu tadi yang tadi saya sampaikan, memberi sinyal kepada rekan kerja yang ada di luar ya, bahwa yang di dalam ini membutuhkan pertolongan ya. Kemudian yang di luar harus segera membantu mengevakuasi. Nah, di salah satu prosedur safety itu kita memiliki biasanya emergency response plan.
ya, rencana apabila ada kondisi darurat. Nah, itulah salah satu manfaat dari prosedur itu. Nah, nanti pada saat ada kondisi darurat, silahkan dilakukan penanganan sesuai yang terdapat di prosedur tersebut. Nah, nanti ada beberapa equipment, jadi ada beberapa equipment untuk pertolongan ke dalam. Jadi ini confined space-nya itu vertikal atau horizontal, itu juga nanti jadi bahan diskusi lanjutan ya Bapak Ibu ya, karena kita siang hari ini membahas lebih seperti familiarisasi saja. Nah, nanti apabila Bapak Ibu berkenan untuk belajar lebih jauh, nah nanti silahkan hubungi Pak Arief untuk mengikuti jadwal confined space tahap lanjut ya. Nah, jangan lupa makanya untuk setiap perusahaan harus rutin ya secara berkala melakukan simulasi darurat, walaupun dirasa penting nggak penting, kok sepertinya itu nggak mungkin terjadi. Nah, ini yang sering disepelekan ya, karena memang kita kan nggak akan pernah tahu kapan kondisi darurat itu akan terjadi. Baik, oke, baik untuk nitrogen ya. Sebenarnya nitrogen ini tidak berbahaya ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, pada slide ini diketahui sebagai gas. Jadi nitrogen ini kita ketahui sebagai gas yang mengendap di mana pada dunia konstruksi digunakan untuk melindungi komponen dari proses karat dan digunakan untuk proses pembersihan peralatan, betul sekali. Nah, sumbernya adalah udara di luar memiliki 76% nitrogen yang memiliki pengaruh ketika terhirup di dalam paru-paru, maka oksigen akan tertekan dan akan menyebabkan kematian. Iya. Nah, jadi kita ini di bumi ini kita menghirup beberapa partikel gas ya. Jadi tidak, justru kandungan dari oksigen itu sedikit ya. Jadi kita harus pahami dulu nih konsep dasar gas ya. Jadi ini akan continue dengan slide selanjutnya perihal nitrogen ya. Nah, ini untuk selanjutnya LEL. Nah, tadi LEL itu salah satu indikator ya, jadi merupakan batas di mana konsentrasi gas di udara yang dibutuhkan agar bisa meledak. Iya, jadi nilai ambang batas ya Bapak Ibu ya. Jadi LEL itu adalah batas terbawah. Jadi ambang ambang dari suatu ledakan. Ya, jadi untuk mengurangi resiko ledakan dari suatu gas, ya, Bapak Ibu sekalian harus memastikan kondisi gas tersebut tidak melebihi LEL ataupun UL. Ya, jadi ada limit atau batasan yang paling bawah yang tidak boleh lebih bawah dari nilai ambang tersebut dan tidak boleh lebih tinggi dari nilai ambang tersebut. Ya, nah komponen di bumi ini ada 19,5 sampai 21% oksigen. Nah, ini bisa dilihat di sini, kemudian 76 nitrogen ya, dan beberapa partikel gas lainnya. Ya. Nah, ini adalah salah satu rangkaian yang harus dilengkapi pada saat proses pekerjaan di ruang terbatas ya, yaitu ventilasi. Ya, kalau kita sehari-hari aja di tempat tinggal katakanlah atau di tempat kerja kita tidak memiliki ventilasi yang cukup, kita juga akan tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik dan benar dan lancar ya, karena akan mengganggu proses kesadaran kita. Jadi akan unfokus dan bisa sampai pingsan hingga kematian. Oke, jadi ruang terbatas itu harus diberikan ventilasi agar mengganti udara.
membuat udara dalam ruangan menjadi lebih baik dan segar, menghilangkan uap air beracun, menghilangkan debu dan produk bawaan, kemudian membuat area lebih hangat atau lebih dingin. Nah, ventilasi atau ekstraksi. Nah, ini keduanya dibutuhkan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk ventilasi ini untuk mengalirkan udara masuk, dan ekstraksi ini adalah membuang udara yang telah digunakan. Jadi biar alirannya itu lancar di dalam ya. Jadi bukan yang sudah dikeluarkan dihirup lagi ya. Jadi idealnya adalah ada ventilasi dan ada ekstraksi. Oke. Nah, yang harus dipertimbangkan dalam proses pemasangan instalasi atau penggunaan ventilasi dan ekstraksi ini adalah equipment-nya itu harus benar-benar proper ya. Jadi panjangnya itu harus benar-benar tidak malah menimbulkan suatu bahaya ya. Jadi harus disesuaikan dengan area confined space yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi jangan dipaksakan. Ya, kalau areanya itu tidak memungkinkan dengan selang yang pendek, ya harus ditambah seperti itu. Harus dicari alternatifnya gitu. Nggak boleh shortcut. Kemudian apa namanya, blowernya itu harus bagaimana, kemudian elektrikalnya itu bagaimana. Nah, ini harus diinspeksi dan di make sure, dipastikan equipment-nya tersebut sudah benar-benar proper dan safe ya, aman. Jangan malah menambah potensi bahaya lagi. Sudah pekerjaan confined space ini pekerjaan kritikal ya, ditambah dengan apa namanya, bahaya dari equipment ini, nanti kan yang ada malah nggak nambah aman ya. Oke, nah ini adalah gambaran dampak apabila tubuh kita ini apa namanya, memiliki oksigen atau berada di area yang kadar oksigennya itu sekian ya. Jadi ini oksigen persentase by volume, kemudian ada efek dan gejalanya ya. Jadi apabila saya mulainya dari yang atas ya. Jadi idealnya adalah oksigen dengan persentase 19,5 itu adalah angka persentase minimum atau persentase level minimum yang memang apa namanya, yang memang diperbolehkan. Jadi idealnya kan 19,5 sampai 21% ya Bapak Ibu ya, dibulatkan karena actualnya itu 20,50 sekian ya. Nah, ini tubuh masih bisa nerima nih kalau persentase oksigen yang kita apa namanya, persentase oksigen di ruangan tersebut itu masih 19,5%. Nah, itu masih bisa diterima oleh tubuh kita karena itu adalah tingkat minimum yang diperbolehkan, yaitu minimum allowable level. Nah, tapi gimana nih kalau turun persentasenya di 15 sampai 19? Nah, ini kemampuannya untuk bekerja secara normal pasti akan berkurang ya. Maksudnya gimana nih? Apa namanya, ability to work normally reduce. Nah, ini maksudnya adalah kita udah mulai blur nih, udah mulai unfokus ya. Jadi biasanya kalau kita kerja yang yang kayak biasanya itu, kalau tubuh kita udah mulai lelah kan kita mulai gagal fokus ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sama halnya kalau kita berada di suatu kondisi persentase oksigennya di rate 15-19%. Nah, kalau untuk persentase yang 12-14, nah ini lebih parah lagi. Ini adalah peningkatan detak denyut nadi. Jadi denyut nadinya itu jadi lebih nggak teratur, kemudian error in persepsi dan coordination. Jadi dia udah mulai susah buat diajak koordinasi, mulai nggak nyambung ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau lebih turun lagi, ya itu tadi apa namanya, pernafasannya mulai terengah-engah, kemudian lips turn blue, jadi udah mulai kelihatan pucetnya. Kemudian lebih bawah lagi,
Nah, lebih bawah lagi, lebih bahaya lagi. Pingsan, kemudian mulai mual, muntah, itu bisa saja terjadi, ya. Nah, kemudian untuk yang lebih bawah lagi, nah kalau sampai 8 menit di persentase 6 sampai 8% itu bisa 100% fatal, ya. Kemudian bisa sampai koma dalam hitungan sekian detik dan bisa sampai kematian, ya Bapak Ibu. Nah, ini makanya harus dipastikan apa namanya area yang akan kita lakukan pekerjaan tersebut, ya, karena kita nggak bisa ya Bapak Ibu, ya, nggak bernafas. Nah, kita hanya bisa bertahan dalam hitungan menit, hitungan detik bahkan. Oke, atmosfer yang berada di ruangan terbatas itu berbahaya sampai ada konfirmasi lanjutan. Ya, betul sekali. Jadi izin kerja harus dibuat, kemudian hasil pengetesan harus diberikan kepada area leader, kemudian atmosfer harus dites kembali sebelum memasuki ruangan terbatas. Ya, itu salah satu tadi, ya. Jadi permit to work-nya, izin kerjanya harus dibuat, dilakukan pengetesan di awal, koordinasi dengan yang bertanggung jawab di area tersebut, kemudian dengan PIC yang berkaitan. Jadi di setiap pekerjaan itu kita harus koordinasi dengan pihak terkait, ya. Kita nggak boleh egois, nggak boleh overconfident, terlalu percaya diri, menurut saya aman gitu. Itu tidak diperbolehkan, ya. Karena yang bertanggung jawab, kita memang katakanlah kita memang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan aktivitas di area confined space. Tapi sebelum kita melakukan pekerjaan tersebut, ada orang yang memang berwenang bertanggung jawab atas area tersebut, ya. Nah, itu kita harus koordinasi, sinergi, apa yang memang harus dilengkapi dan apa yang memang sudah diperbolehkan atau belum diperbolehkan. Ya, ini tadi udah disampaikan, ya, apa namanya gas-gasnya apa saja. Nah, di atmosfer ini kita itu tadi oksigen ada sekitar 21%, kemudian kandungan nitrogennya paling banyak, uap air dan sisa gas yang lain. Ya. Jadi ini adalah oksigen enriched atmosphere. Nah, jadi ini adalah limit batas alam. Jadi atmosfer dengan kelebihan oksigen hingga 23% itu sangat sulit untuk mengetahui efek pada tubuh manusia, meningkatkan resiko kebakaran atau ledakan. Nah, maksimum, ya, yang diperbolehkan masuk itu O2 hanya 23,5%. Selebih dari itu resikonya sudah sangat fatal, ya. Bahkan dengan 23,5% itu pun juga sudah cukup berbahaya, ya, resikonya. Nah, batas defisiennya itu 19%, ya. Tadi kan 19,5 sampai 21. Nah, ini masih bisa ditoleransi 17%. Namun tetap memang ya itu tadi, ya, sudah ada simptomnya, gejalanya, sudah pastinya ada efeknya. Baik. Nah, ini harus benar-benar Bapak Ibu perhatikan, ya, jangan sepelekan, cuma mual-mual aja loh. Jangan disangka Bapak Ibu, ya, karena apa namanya di tempat kerja itu kita itu kontribute-nya itu banyak, ya. Seandainya kondisi tubuh itu nggak fit, sudah kena efek dari kondisi yang kurang aman, jadinya tubuh tuh mual, katakanlah, atau sudah mulai muntah. Ditambah lagi cuaca yang pada saat itu tidak toleransi juga. Mungkin suhunya sedang ekstrim, ya, di area kerja tersebut sedang panas-panasnya atau sedang tidak stabil, tadi tiba-tiba
nggak panas kemudian dari panas tiba-tiba enggak. Nah itu bisa sangat jadi memperparah gejala dari yang ada ya. Jadi jangan disepelekan. Kalau udah ada satu dua yang nggak aman, nggak nyaman, ada gejala gitu, itu harus segera ditindaklanjuti, di stop. Ya. Itu tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi harus dipastikan dulu indikator lelnya tidak melebihi atau tidak kurang dari lel dan UL. Jadi harus masih masuk di flammability range ya. Nah, ini terkait lebih detailnya lagi terkait asetilin, C2H2, kemudian untuk belajar lebih lanjut terkait ini nanti Bapak Ibu bisa belajar untuk gas test authorize ya, dan itu juga tersedia di Mediatama. Jadi nggak usah worry, nggak usah khawatir untuk bisa belajar lebih dalam lagi selain untuk mengikuti training selanjutnya. Nah, nanti untuk sertifikasi yang lebih dalam pun tersedia. Nah, sama halnya H2S ya. H2S pun juga memiliki beberapa impact ya. Jadi yang awalnya itu dari bau telur yang tidak nyaman, kemudian hilang penciuman, terus langsung hilang kesadaran, bahkan bisa langsung meninggal. Nah, ini biasanya di renewable business, biasanya di geothermal ya, di sektor energi. Nah, ini sebenarnya nggak hanya di sektor energi, di drilling itu pun juga potensi H2S-nya masih banyak ya temui. Kemudian di operation juga sisa-sisa sebelum orang masuk itu harus benar-benar diperhatikan ya Bapak Ibu ya, karena gas itu dia tidak memandang kita, tidak menunggu kita pergi dulu ya. Jadi mereka bisa ya langsung dengan cepat menjalar seperti itu. Jadi jangan terlalu overconfident. Tadi udah dites nih, saat dikasih masukan untuk dites lagi, jangan menolak, jangan males ya, karena itu ya memang salah satu barrier. Jadi salah satu bentuk penjagaan untuk memastikan area kerja itu termonitor ya. Oke, kalau karbon monoksida pun juga sama halnya membahayakan ya, karena di lingkungan tempat tinggal kita mungkin atau di sekitaran kita itu banyak dihasilkan dari pembakaran ya, bahan bakar yang tidak sempurna, kemudian tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun. Oke. Nah, pengetesan harus dilakukan. Nah, ini tadi udah di awal udah saya sampaikan ya. Jadi di area sekitar ruang terbatas, area yang memiliki resiko khusus diakses masuk di dalam ruang terbatas minimal pada 3 tingkatan. Nah, itu tadi di paling bawah, di tengah, di atas ya. Jadi jangan hanya dites itu di paling atas, di paling bawah. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Nah, ini salah satu contoh permit to work yang saya ambil dari salah satu tempat saya bekerja sebelumnya. Ini salah satu contoh permit to work. Jadi untuk pekerjaan confined space itu akan berbeda ya izin kerjanya dengan izin kerja yang lain. Karena di situ untuk pengecekan gas juga harus dimasukin di situ secara berkala. Kemudian ada beberapa item yang harus ditambahkan seperti itu tadi pengisian kadar gas yang sudah dicek, kemudian siapa nanti yang akan jadi rescue, siapa yang akan menjaga di luar, kemudian siapa yang nanti akan membantu dimobilisasi equipment keluar masuk ke area tersebut. Nah, nanti itu harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi harus dibedakan ya Bapak Ibu ya untuk permit confined space ya. Jadi berbeda dengan permit atau izin kerja yang general.
Wah, ini tadi. Nah, di dalam, jadi kombinasi dari suhu dan kelembapan yang tinggi dapat diamati pada jenis-jenis ruang terbatas. Jadi itu tadi sebelum melakukan pekerjaan kan pasti ada ya, pasti ada namanya JSA, kemudian ada beberapa item yang risk assessment sebelumnya, kemudian work method statement-nya itu harus dipelajari, terutama tim safety, dan tidak hanya tim safety, jadi departemen eksekutornya juga harus benar-benar memastikan ya dampak-dampak dari atau resiko-resiko yang akan terjadi ya, karena untuk confined space ini ada resiko fisika, resiko kimianya, jadi memang banyak hal yang harus benar-benar di explore ya, jadi jangan dipukul rata. Tank storage ini sama dengan tipe storage satunya, nah itu jangan seperti itu. Oke, nah ini salah satu gambaran ya. Jadi nanti kalau ada yang masuk ke dalam itu harus ada orang yang jadi watchernya. Jadi nanti ada standby man. Nah, nanti istilahnya itu beda-beda. Tapi mungkin istilah familiarnya adalah standby man. Jadi nanti harus ada yang standby di luar. Nah, ini tugasnya apa nih? Nah, berada di sekitar ruang terbatas sampai aktivitas pekerjaan telah selesai. Memonitor orang dan peralatan yang masuk dan keluar dari ruangan terbatas. Kemudian mengaktifkan alarm ke tim tanggap darurat jika pekerja yang berada di dalam kesulitan atau mengalami kesulitan atau cedera. Nah, ini idealnya, alangkah baiknya standby man ini harus sudah belajar confined space entry yang rescue, teman-teman ya. Karena dia nantinya harus paham, nggak hanya nyelamatin diri aku sendiri nih, nggak hanya nyelamatin diri saya sendiri, tapi saya harus nyelamatin orang di dalam. Nah, ini Bapak Ibu bisa kalau berkenan untuk belajar lebih dalam di Mediatama, tersedia training sertifikasi untuk confined space entry rescue ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tugas kalau orang yang masuk ke ruang terbatas itu tugasnya ngapain sih, harus apa gitu kan. Mereka harus familiar dulu nih dengan JSA-nya, PTW, dan START. Nah, ini gini Bapak Ibu, JSA itu Job Safety Analysis. Jadi orang yang mau melakukan pekerjaan itu harus tahu dulu, oh step-step, jadi di JSA itu di situ ada nih rincian, contoh pekerjaannya itu ngapain aja, di situ ada. Nah, dari rencana aktivitas tersebut, ya kan di situ detail menggunakan alat apa aja, ya. Nah, di situ dampak dari penggunaan alat dan dampak dari aktivitas pada saat ngapain atau melakukan apa itu jelas tersebutkan di situ, ya. Jadi harus benar-benar dipahami, nggak hanya dibaca saja. Kemudian PTW, nah PTW itu istilah lain dari izin kerja. Nah, Bapak Ibu ya itu tadi harus mengurus izin kerjanya karena harus koordinasi dengan yang paham area tersebut ya. Nah, ini start ini apa? Nah, start ini istilah lain ya. Jadi start ini istilah yang biasanya kayak kita ada ini Bapak Ibu, biasanya itu sebelum melakukan aktivitas kan ada briefing ya, toolbox meeting atau short briefing. Nah, di short briefing itu atau di toolbox meeting itu kita harus berdiskusi, harus refresh lagi apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang harus dicek ulang. Nah, itulah start. Menggunakan full body harness. Nah, iya. Jadi kenapa harus menggunakan full body harness ya pada saat kondisi darurat? Ya, yang paling mudahnya nanti untuk mengeluarkan atau untuk mempermudah pada saat evakuasi ya menggunakan full body harness. Karena dari full body harness itu akan dikaitkan atau diikatkan ke equipment
darurat tersebut. Jadi nanti ada vertikal atau horizontal untuk rescue. Nah, ini kalau tertarik belajar lebih dalam, nanti bisa nih ikut training lanjutan. Nah, ini ilmunya bagus banget Bapak Ibu ya, karena sangat detail dan alatnya pun itu beragam ya, materialnya pun juga beragam. Kemudian hanya masuk berdasarkan izin dari standby man. Jadi pekerja walaupun pengalaman kerjanya udah banyak, aku udah biasa nih kerja di kayak gini nih. Sebelumnya malah lebih di area yang lebih bahaya lagi. Nah, tidak boleh langsung confident masuk ya. Ya harus izin dulu, ya dicek dulu oleh standby man ya. Standby man yang di luar ini akan mastiin, akan ngecek pastinya gitu. Jadi si orang yang akan melakukan pekerjaan di dalam ini udah benar-benar sesuai belum? Sudah benar-benar comply belum nih dengan persyaratan yang berlaku di tempat kerja tersebut. Karena walaupun jam terbangnya sudah banyak, kemudian mungkin aktivitasnya atau areanya lebih susah dari yang akan dilakukan, tapi tetap berbeda tempat pasti akan sedikit banyaknya ada perbedaan yang harus disesuaikan. Oke, nah kemudian mengkonfirmasi tata cara komunikasi. Nah, nanti akan di briefing juga ya pastinya akan ada briefing bagaimana apa namanya cara berkomunikasinya, kemudian bagaimana kalau darurat atau emergensi. Nah, itu ada teknisnya. Jadi itu tadi seperti mengetukkan equipment yang ada atau memberi sinyal seperti apa. Nah, itu ada apa namanya tata cara komunikasi. Ya, dan untuk yang bekerja di dalam itu biasanya dan bukan biasanya diwajibkan untuk membawa gas detektor. Idealnya adalah satu orang satu, idealnya. Ya, ada bukan gas detektor yang itu ya. Jadi gas detektor Bapak Ibu juga jangan rancu. Jadi ada macam-macam, ada gas detektor yang memang untuk personal. Yang personal itu biasanya nanti tinggal di hanging aja di salah satu uniform kita atau coverall atau ada tempatnya. Nah, kalau yang untuk pengetesan itu lebih besar lagi, tidak lebih berat lagi. Nah, biasanya untuk yang eksekutor itu menggunakan yang personal gas detector. Iya, nah kemudian jangan lupa untuk membawa emergency escape breathing devices. Nah, ini tergantung ya. Ini ada beberapa yang memang mempersyaratkan untuk sudah ada alat emergency breathing apparatus di dalam atau tidak. Nah, ini tergantung dengan risk assessment yang sudah dibuat ya. Oke. Nah, prosedur penyelamatan ini seperti apa nih? Nah, tidak boleh tidak seorang pun boleh masuk ruangan terbatas sampai penempatan peralatan penyelamatan darurat yang tepat berada di sana. Iya, betul sekali. Jadi apabila ada kondisi darurat di dalam, tidak semerta-merta orang yang ada di luar atau standby man bisa langsung masuk ke dalam nggak? Mereka harus menginformasikan berdasarkan ada diagram alur komunikasi kalau emergensi ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti tim tanggap darurat akan datang, kemudian apa namanya akan menggunakan beberapa alat penyelamatan yang memang idealnya itu seperti apa. Karena kalau kondisi darurat kita salah mengevakuasi atau salah memberikan treatment yang ada malah memperburuk kondisi. Padahal niat kita baik kan, niat kita ingin apa namanya menyelamatkan lah, membantu. Tapi ya karena kita ternyata salah, tidak sesuai yang seharusnya, yang ada malah memperparah. Oke, baik. Dari saya cukup sekian waktu dan tempat. Saya kembalikan ke Pak Arief untuk sesi diskusi selanjutnya ya, tanya jawab. Terima kasih, Pak Arief. Oke, baik. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih atas materinya. Nah, buat teman-teman semuanya, jika ada yang ingin bertanya, silahkan
bisa bertanya di kolom Q&A, dan untuk absensi akan kami berikan sebentar lagi, jadi mohon ditunggu. Setelah ini ada informasi terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya. Oke. Dan pastikan juga untuk aplikasi Mika Super App K3 teman-teman sudah platinum ya, supaya nanti bisa mendapatkan sertifikatnya. Oke. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman semuanya, pastikan sudah platinum. Cara cek platinumnya adalah silakan lihat yang ada di pojok kiri atas. Sudah berstatus platinum atau belum. Kalau belum atau masih silver, silakan bisa upgrade menjadi platinum terlebih dahulu. Bagaimana cara upgrade-nya menjadi platinum? Silakan simak video berikut ini. Tutorial upgrade platinum member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908, sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Baik. Terima kasih. Nah, ini adalah salah satu untuk upgrade ya, untuk menjadi platinum. Untuk selanjutnya, teman-teman, untuk rekaman juga akan kita tampilkan atau akan kita upload di channel YouTube-nya Kak Cik Denny. Jangan lupa untuk di-subscribe dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Cik Denny. Kemudian ada informasi penting lagi buat Bapak Ibu semuanya, dimulai dari perpanjangan lisensi dan SKP. Silahkan Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Arif. Menarik ya kita belajar tadi terkait dengan confined space. Nah, bagi teman-teman semua yang punya SKP ahli K3 umum, pastikan teman-teman harus perpanjang ya setiap 3 tahun sekali. Atau teman-teman punya lisensi seperti damkar gede, SV Franca, teknisi listrik, dan lain sebagainya. Teman-teman harus perpanjang 3 tahun sekali. Ini cukup terjangkau sekali, hanya 50% saja diskonnya, dan harganya juga sangat terjangkau sekali ya. Silakan Pak Arif, lanjut. Oke, kalau teman-teman mau sertifikasi SMK 3, kita ada paket untuk kontraktor ya, dan ada paket untuk pabrik. Silakan hubungi tim Mediatama untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan perusahaan Anda. Termasuk kalau mau dapat sekalian ISO 9001, 14001, dan 45001. Nah, kalau teman-teman semua ingin masuk ke dalam dunia K3, teman-teman harus memiliki sertifikat kompetensi terkait dengan K3. Minimal harus punya ahli K3 umum ya. Kita melaksanakan ahli K3 umum secara online ini di tanggalnya tanggal berapa di sini. Nah, ini teman-teman bisa join di sini tanggalnya di mana nih, Rif? Tanggal 2 sampai 16 November untuk bulan depan ya, untuk online training. Dan kalau untuk yang tatap muka, nah ini tatap muka ada di tanggal 6 sampai dengan 18 November 2023. Silakan dipilih, harganya sama aja, dan ini ada diskon khusus tambahan 1.150.000. Nah, ini harganya jadi 3 jutaan saja untuk ahli K3 umum. Nah, kalau teman-teman pendidikannya SMA, ya teman-teman ikut yang ahli K3 muda versinya BNSP aja ya. Sama aja. Nah, kalau teman-teman sudah punya sertifikat AK3 umum, teman-teman lanjutin ke auditor, karena syarat untuk auditor harus ahli K3 umum juga. Kita belajar juga mengenai K3 lingkungan kerja. Ahli K3 lingkungan kerja, teman-teman akan dapat dua ini pengakuan ya. Pertama dari BNSP, sertifikatnya namanya Haji Industri, dan dari Kemenaker dapatnya SKP dan lisensi ahli K3 lingkungan kerja. Ini kita lakukan secara blended training ya. Silakan teman-teman daftar nih, ada tanggal 19 sampai 26 Oktober. Nah, ini bisa diikuti oleh teman-teman tamatan SMA, teman-teman bisa ikut yang teknisi K3 listrik. Nah, ini trainingnya blended juga, 1 hari nanti ada prakteknya. Nah, ini teman-teman yang pendidikannya D3, teman-teman bisa ikut yang ahli K3 listrik. Ya, ini full tatap muka selama 18 hari,
Dan ini ada diskon 5 jutaan nih. Jadi teman-teman harganya ya 13 jutaan ya. 18 hari. Nah, kalau teman-teman ikut yang K3 konstruksi, nah boleh nih untuk ahli muda K3 konstruksi tamatan SMA. Tapi kalau mau yang lanjutan dari ahli muda ke ahli madya, pendidikannya harus minimal D3. Silakan teman-teman daftar ya. Kalau ahli madya itu full tatap muka ya. Nah, kalau kita mengawasi peranca, teman-teman harus punya supervisor peranca. Tapi kalau kita yang memasang dan membongkar peranca, harus punya certified teknisi K3 peranca atau teknisi peranca. Kalau kita tergabung di dalam tim tangkap darurat, teman-teman harus bergabung atau mempunyai sertifikat tugas peran kebakaran kelas D minimal. Atau teman-teman bisa juga gabung ke petugas P3K. Fire Safety Manager juga kita buka nih teman-teman tanggal 23 sampai 27 Oktober bagi gedung teman-teman semua yang diwajibkan FSM ya. Nah, kalau kita kerja di ketinggian, teman-teman harus punya certified namanya tenaga kerja bangunan tinggi, tapi ini di atas platform. Tapi kalau teman-teman udah bergelantungan dengan menggunakan akses tali, harus punya namanya TKPK 1 minimal. Operator forklift kita juga buka nih teman-teman semua ya, tapi nanti prakteknya di tempatnya masing-masing, nggak perlu datang ke Jakarta. Nah, kalau perusahaan teman-teman semua adalah rumah sakit atau klinik, teman-teman bisa pilih nih mau K3 rumah sakit versinya naker atau mau paramedis K3 muda versinya BNSP. Semuanya diakui di mata Kemenkes. Nah, ini dia ya yang tadi diinformasikan oleh Ibu Devi ya. Kalau teman-teman mau ikut lanjutan dari Confined Space, ada dua nih. Ya, pertama K3 utama ruang terbatas itu yang masuk ke main hall. Atau teman-teman bisa ikut yang K3 Madya ruang terbatas itu yang di luar atau yang mengawasi. Nah, ini praktek semua nih teman-teman semua ya. Praktek semua nanti teman-teman akan menggunakan SCBA dan akan masuk ke dalam Confined Space. Nah, ini kita juga ada pelatihan Integrated QHSE Management System 9001, 14.000, 45.001 langsung dapat 3i Certificate di tanggal 23 Oktober. Ini full online nih. Nah, ada fitur terbaru di aplikasi Mika Superb K3, baik itu di Android ataupun di App Store. Di iPhone, teman-teman bisa klik teman K3. Di sini teman-teman bisa cek apakah sertifikat teman-teman semua tervalidasi tidak di Kemnaker. Silakan klik cari personil, lalu lengkapi dengan nama lengkap dan tanggal lahir. Itu kalau mau personil. Kalau mau PJK3, teman-teman mau ikut training, pastikan teman-teman cek dulu ya. Lembaga pelatihannya itu punya izin nggak di mata Kemnaker. Ini adalah ATK yang Bapak Ibu semua bisa terima nanti, apakah nanti online kita kirim ya melalui Tiki atau teman-teman nanti pada saat datang praktek kita akan kasih ATK ini sesuai dengan bidang K3-nya yang mana. Silakan lanjutin Pak Arif. Oke, nah buat teman-teman semuanya yang ingin belajar tentang K3, nah di Milea atau milea.app, teman-teman bisa kunjungi di website saja ya, di milea.app. Di sini akan ada banyak sekali untuk kategori-kategori pilihan e-course K3-nya. Dan juga termasuk misalkan kita kelewat nih untuk Sabtu kemarin yang webinar kolega, bisa juga untuk kunjungi di milea.app dan teman-teman tetap mendapatkan sertifikat dan juga rekaman webinarnya ya, dan juga bisa mendownload materinya. Nah, caranya bagaimana? Silahkan klik kursus ya, kemudian pastikan teman-teman sudah punya akunnya terlebih dahulu ya, lalu klik urutkan berdasarkan waktu publish yang terbaru. Nanti akan muncul untuk rekaman atau untuk e-course yang terbaru. Termasuk untuk yang hari ini nanti akan kita upload di website milea.app ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin cari kerja di mediatama.co.id juga ada menu cari kerja ya, menu karir. Di sini akan ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya yang diupdate ya. Dan silahkan untuk teman-teman bisa melamar, masukkan saja CV-nya, otomatis nanti teman-teman bisa melamar sebanyak-banyaknya di mediatama.co.id. Nah, kemudian buat CV online juga gampang, klik buat CV online di aplikasi Mika, kemudian silakan pilih template-nya, kemudian isi seluruh kolom dengan lengkap, baru klik selanjutnya, otomatis nanti teman-teman bisa mendownload untuk CV-nya, dan untuk melihat histori CV kita, ada di klik menu akun, kemudian histori CV. Di sini nanti akan muncul ya untuk beberapa CV yang pernah kita buat. Nah, kemudian ada lagi nih untuk mendapatkan 3 juta per bulan. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan kode referral. Kita bisa simak video berikut ini ya. Tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama,
silahkan klik menu akun, lalu klik menu referral, kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian pilih pelatihan yang Anda inginkan, lalu klik proses pemesanan, lalu masukkan kode referral Anda, lalu klik selanjutnya, otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening, kemudian lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Oke, untuk share pelatihan juga gampang, teman-teman. Silakan klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, kemudian bisa dibagikan pelatihan ke sosial media ataupun juga WhatsApp ya. Dan buat teman-teman yang ingin hubungi langsung PIC kami bisa juga melalui WhatsApp ataupun telepon biasa. Dan untuk unduh proposal juga bisa langsung klik unduh proposal. Nah, buat teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun juga bisa WhatsApp tim kami ya. Ada Soka, Beni, dan juga Risma. Silakan juga follow akun sosial media kami di Instagram @mediatama dan Facebook Tama Mediatama Sertifikasi. Follow akun TikTok-nya Kak Cik Deni dan subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Kemudian buat teman-teman yang ingin kerjasama sebagai sponsor, bisa hubungi nomor di depan layar. Dan buat teman-teman instruktur yang ingin sharing ilmu nih, seperti Ibu Devi hari ini, bisa juga untuk kontak ya di nomor yang tertera di depan layar dan ajukan untuk bisa mengisi di webinar kolega. Oke, sudah semakin banyak pertanyaan. Silakan Pak Deni dan Bu Devi. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Bambang Setio dan Pak Asep. Nih, pertanyaannya terkait dengan alat gas detektor yang cukup akurat tuh yang seperti apa ciri-cirinya, dan siapa yang melakukan gas tes, apakah personil HSC atau supervisor atau siapa ini, Bu Devi? Silakan Bu Devi. Baik, Pak Bambang ya. Alat gas detektor yang cukup akurat itu apa ya? Nah, kalau alat gas detektor yang akurat itu adalah alat gas detektor yang masih bisa digunakan ya dan rutin dikalibrasi. Jadi idealnya begini Bapak Ibu, kalau beli gas detektor, karena begini, saya tidak berhak untuk menyebutkan merek ya, nanti jatuhnya promosi ya. Ya mungkin salah satu contoh ada yang biasa kita familiar, ada MSA, ada Honeywell. Nah itu salah satu merek dari distributor gas detektor. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu nanti memilih gas detektor itu indikatornya itu yang komplit ya. Jadi itu bisa mendeteksi kandungan oksigen, O2, H2S, CO2, CO, bahkan mungkin hidrokarbonnya bisa ya. Nah, nanti disesuaikan kebutuhan. Nanti mau pakai yang single gas detektor atau multi gas detektor. Nah, ini silahkan disesuaikan kebutuhan. Tapi kalau yang cukup akurat ya, yang kondisinya rutin terkalibrasi dan ada sertifikat manufakturnya yang asli ya, biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk pertanyaan siapa yang melakukan gas tes ya, nah siapa yang melakukan gas tes itu idealnya adalah orang atau personil yang sudah mengikuti sertifikasi atau pembinaan dari gas tester ya. Idealnya adalah orang yang sudah yang kompeten di bidangnya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa nggak boleh sembarangan orang? Nah, kenapanya itu ya karena kita mungkin bisa tahu dengan membaca manual book yang ada. Nah, tapi karena keterbatasan informasi atau pengetahuan kita yang hanya mengandalkan manual book, kita ya tidak akan bisa memaksimalkan alat tersebut. Nah, makanya idealnya adalah orang yang memang sudah kompeten dan sudah tersertifikasi gas tester ya. Nah, mungkin untuk dua pertanyaan ini silakan Pak Deni apabila ada tambahan. Terima kasih Bu Devi ya. Itu jawabannya ya dari Pak Bambang, Pak Saiful, sama Pak Asep langsung menjawab ketiga pertanyaan
yang tadi ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan, nah ini ada pertanyaan dari, saya scroll ke bawah dulu ya. Ada yang bertanya mungkin dia telat masuk ya. Kategori ruang terbatas itu kategorinya seperti apa Bu? Sehingga itu dikategorikan confined space. Ya, ya. Jadi ini menjawab beberapa pertanyaan ya. Tadi ada yang tanya galian itu termasuk enggak, plafon itu termasuk enggak, seperti itu. Jadi ruang terbatas itu Bapak Ibu sederhananya adalah area atau tempat kerja yang jalur keluar sama masuknya itu terbatas. Nah, kalau apa namanya, contoh galian. Nah, kalau galiannya itu kita bisa masuk dari sisi kanan, kiri, tengah, nah itu tidak ruang terbatas karena banyak akses ya. Nah, tapi kalau galiannya contohnya kita masuk di galian yang kita masuk di dalam unit ya, kita masuk di dalam unit, digorong-gorong. Nah, itu kan biasanya masuknya dari apa namanya, akses yang sama, keluarnya dari akses yang sama. Kalau enggak dari ujung barat, keluarnya dari ujung timur ya, dan itu kayaknya nggak mungkin. Biasanya ya dari satu akses ke akses itu lagi. Nah, kemudian kalau untuk plafon, kalau plafon itu bisa dikatakan ruang terbatas kalau sudah terinstall ya plafonnya ya, jadi hanya ada satu akses keluar masuk. Tapi kalau plafonnya lagi dalam proses pengerjaan untuk plafon, berarti kan baru dipasang ya. Nah, itu belum termasuk ruang terbatas. Nah, itu mungkin dari saya. Oke, itu menjawab beberapa pertanyaan ya buat teman-teman semua terkait dengan ruang terbatas ya, confined space. Jadi di lubang yang sama atau satu lubang saja antara lubang masuk sama lubang keluar. Kalau misalkan dalam plafon, kalau plafonnya baru dipasang itu belum masuk confined space. Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Kalau emergency ya, emergency atau ERP ini dari Pak Hanif Maulana. Kira-kira di ruang terbatas itu seperti apa, Bu? Dan siapa yang bertanggung jawab? Ya, apakah si emergency team atau si kontraktor yang bekerja di sana? Silakan, Ibu. Baik, terima kasih. Jadi kalau ada kondisi darurat atau emergensi yang di dalam, contoh keadaannya kan emergensinya di dalam ya, bukan emergensinya di luar. Ya, kita berbicara di dalam. Nah, kalau di dalam itu ada emergensi, yang di dalam itu harus memberi sinyal. Nah, gimana caranya memberi sinyal? Ya, sebisa mungkin bagaimana caranya yang di luar itu tahu. Ya, entah biasanya memukulkan, biasanya ada alat yang memang sengaja dibawakan untuk nanti dipukulkan, jadi supaya mengeluarkan bunyi, jadi yang di atas itu bisa dengar, atau menarik-narik dari rop tali yang memang untuk akses turun itu. Nah, itu bisa jadi nanti memberi sinyal, kemudian yang di atas itu akan melanjutkan sesuai dengan emergency flowchart-nya. Jadi rekan yang di atas itu juga nggak langsung tiba-tiba turun ke bawah, itu juga dilarang. Jadi ada prosedurnya ya. Jadi yang di atas itu langsung komunikasi ke kontak emergency di company atau di perusahaan tersebut. Jadi nanti langsung ada bantuan yang akan membantu seperti itu. Oke. Jadi nggak sembarangan orang membantu kalau ada keadaan darurat di dalam confined space. Jadi jangan sampai kejadian kayak yang di mana itu kemarin tuh ya. Ada yang jatuh, tiba-tiba dia nolong, akhirnya dia meninggal juga di dalam itu ya. Nah, Ya. jadi sangat berisiko sekali untuk pekerjaan confined space. Apalagi kalau ada H2S-nya ya, teman-teman ya, kayak silent killer-nya di sana. Oke, itu ya buat teman-teman semua juga ini pertanyaan menjawab dari Pak Ki Agus juga, Ki Agus Muhammad juga bertanya yang mirip-mirip. Oke, pertanyaan yang berikutnya, untuk alat-alat terkait dengan confined space itu untuk mengkalibrasinya itu idealnya di mana sih, Bu? Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, mirip-mirip pertanyaannya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny dan Bapak-Bapak yang nanya ya. Nah, idealnya untuk ini kalibrasi. Kalau berbicara kalibrasi berarti otomatis alat deteksi gas ya. Nah, alat deteksi gas itu idealnya kalau saya membaca berdasarkan regulasi, idealnya adalah setelah penggunaan 400 jam. Ya, idealnya. Itu ada regulasinya tertulis di sana.
Namun saya lupa, mohon maaf, klausul berapa tahun berapa, tapi nanti bisa Bapak Ibu cari. Nah, jadi pada saat penggunaan 400 jam, tapi ada pengecualiannya. Nggak harus nunggu 400 jam. Idealnya adalah kalau intensitas penggunaannya itu di area yang memang resiko atau potensi gasnya itu besar, kemudian sering. Nah, itu idealnya 2 bulan sekali atau minimal 6 bulan sekali harus dikalibrasi ya. Jadi jangan menunggu, wah ini 6 bulan belum ada 400 jam, ya udah nanti aja. Jangan. Jadi ya kalau memang dalam kurun waktu 6 bulan itu tidak nyampe 400 jam, ya silahkan dikalibrasi kurang lebih 6 bulan sekali. Tapi kalau intensitasnya tinggi, berarti kan 400 jam. Atau bisa jadi per 2 bulan. Nah, itu seperti itu. Oke, seperti mobil juga ya, mana yang duluan ya? Apakah Ya. waktu ataukah jamnya ya, 400 jam ataukah waktu lebih dari 6 bulan? Silakan dikalibrasi. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini juga sangat terkait sekali. Mana ya tadi ya? Oke, berapakah jumlah ideal ya untuk yang confined space utama dan confined space media untuk pelaksanaan pekerjaan confined space? Silakan Ibu Devi. Baik. Nah, berapa ideal? Nah, ini ideal apa dulu ini yang dimaksud ya. Jadi untuk confined space, nah ini mungkin nanti bisa dibantu ditambahkan informasinya oleh Pak Denny ya, selaku dari memang media Tama yang sudah biasa memberikan training atau pelatihan terkait CSE kedua jenis itu. Tapi berdasarkan sejauh saya berkecimpung di dunia HSE selama kurang lebih 8 tahun, yang membedakan nantinya adalah level kritikalnya ya. Biasanya untuk yang level lebih tinggi itu adalah yang resiko CSE-nya lebih kompleks ya, yang lebih susah, biasanya seperti itu. Dan untuk detail apa aja yang menjadi tingkatan penambahan kompleks ya, lebih kompleks itu, nah nanti silakan Pak Denny penambahannya. Oke, sama seperti jawabannya Bu Devi. Jadi confined space utama sama confined space media itu disesuaikan dengan risiko pekerjaan yang ada di tempat kerja tersebut. Dan ada batasan waktu juga ya Bu Devi ya, untuk pekerjaan di confined space itu berapa lama Bu untuk bisa shift untuk bergantian dengan orang yang lain Bu. Silakan ditambahin. Baik, jadi idealnya adalah tidak lebih dari 60 menit ya. Jadi setiap 60 menit itu harusnya keluar itu maksimal. Jadi maksimal itu 60 menit di dalam, selesai nggak selesai dia harus keluar dulu, report. Kemudian report, istirahat terlebih dahulu, kemudian nanti diobservasi lagi pada saat memang harus melanjutkan masuk ke dalam lagi gitu. Oke, itu juga menjawab berapa jumlah confined space utamanya ya. Kalau misalkan jam pekerjaannya cukup lama ya akan menggunakan CSU-nya itu confined space utamanya lebih banyak karena harus bergantian setiap 60 menit. Nah, itu ngejawab teman-teman semua ya. Oke, berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya. Apakah seorang ya yang masuk confined space itu harus punya certified juga di TKBT 2 atau TKPK 1 atau TKPK 2? Karena tadi katanya, kata Pak Ki Agus ini di slide-nya tadi menampilkan ada yang menggunakan body harness. Apakah harus punya certified itu juga untuk seorang confined space? Silakan Ibu Devi. Baik, jadi begini Bapak Ibu, pemakaian full body harness, jadi harus dipahami dulu, memakai full body harness untuk bekerja di confined space itu adalah untuk membantu pada saat proses nanti evakuasi apabila kondisi darurat. Nah, jadi salah satu fungsi dari full body harness yang dipakai itu adalah itu. Nah, kalau untuk TKBT, TKPT, nah itu adalah untuk pekerjaan yang benar-benar di ketinggian. Kalau di confined space tidak diwajibkan ya, karena confined space itu ya pekerjaan di dalam, dan full body harness itu untuk membantu mengembalikan posisi si pekerja itu sesuai posisi yang masih bisa dimonitor oleh rekan dari atas. Jadi
saat turun ke bawah, ya, jadi dia itu hooknya akan diikatkan ke salah satu pengait. Nah, jadi nanti fungsi dari body harness itu, rekan standby man di atas itu bisa memantau, oh rekan yang di bawah ini lagi di posisi selatan, utara, nanti akan terpantau dengan full body harness tersebut, selain untuk membantu pada saat evakuasi oleh tim tangkap darurat apabila ada kondisi emergensi. Mungkin itu Pak Den. Oke. Oke, teman-teman semua, ini lagi ada, karena yang absennya ada 300 orang, jadi teman-teman kalau misalkan muter ya, mungkin servernya lagi bekerja. Arif, tolong ditanya pada programmer server kita masih standby atau lagi down nih, karena langsung 300 orang menyerang server ini cukup cukup kencang ya. Ini karena kita absennya beda nih absennya, bukan seperti yang kemarin kita menggunakan Google Doc, tapi ini langsung ke dalam sistem. Ya. Ditanya ke programmer apakah servernya masih aktif atau tidak tuh. Oke, baik. Oke, ini ya, lanjut lagi ya. Pertanyaan berikutnya, ini menarik banget nih. Banyak banget yang bertanya nih. Jadi teman-teman yang confined space tadi, kalau misalkan teman-teman ambil CSU atau CSM, itu materi untuk TKBT sama TKPK-nya udah include Bapak Ibu semua. Bahkan di pelatihan CSU atau CSM itu ada pelatihan untuk first aid-nya juga. First aid-nya atau untuk apa namanya memberikan CPR juga udah ada semua di situ. Jadi pelatihan confined space itu udah mencakup P3K-nya ada, TKBT sama TKPK-nya juga ada masuk sana. Tapi memang tidak spesialis, cukup diketahui dan cukup bisa digunakan kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini menjawab juga Pak Ki Agus ini tadi ya. Oke. Agus Supriyadi juga. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan ya oleh pekerja di dalam ruangan terbasah apabila terjadi? Oh, oke, udah. Ini udah dijawab tadi ya. Oke, saya cari lagi yang agak berbeda. Ini tadi waktu juga Pak Aditya udah terjawab juga tadi waktunya, terus menggunakan oksigen terbatas. Oke. Mana yang agak beda nih ya? Oke, bagaimana cara menentukan parameter kriteria gas yang sesuai dengan bahaya yang ditimbulkan dari ruang terbatas? Ibu Devi, Pak Ardianto bertanya, kategori parameter gas yang sesuai dengan bahan yang ditimbulkan dari ruang terbatas. Silakan, Bu. Baik, jadi parameter gas. Jadi nanti Bapak tinggal sederhananya aja, Bapak tinggal melakukan, jadi Bapak harus menunjuk orang dulu yang harus memiliki sertifikasi gas tester. Nah, nanti kalau Bapak udah memiliki orang yang memang kompeten di bidangnya, beliau akan melakukan menggunakan alat yang seharusnya ya, yang sudah seharusnya. Jadi alat gas tesnya ini udah ada parameter indikatornya yang tadi saya sudah sampaikan di slide. Ada minimum, maksimum lel UL-nya berapa, kemudian berapa persentase CO2, O2-nya, kemudian H2S-nya. Nah, itu nanti nilai ambang batasnya sudah ada. Jadi biasanya apabila kondisi area tersebut itu melebihi yang seharusnya, nanti sudah ada sendiri, ada lampu indikatornya yang berbunyi atau kedip-kedip, itu menunjukkan kondisi abnormal seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Ini banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu semua ya. Saya akan pilih-pilih nih yang langsung sesuai dengan pekerjaan kita nih. Dengan topik kita. Ini banyak banget nih pertanyaannya. Oke, Bu Rika. Nih, Bu Rika juga bertanya nih. Breathing apparatus yang digunakan itu jenis apa ketika masuk pekerjaan confined space? Silakan Ibu Evi. Oke, Bu Rika. Untuk breathing apparatus yang digunakan itu yang jenis apa dan ketika pekerjaan confined space, ya Bu. Jadi gini Bu, untuk breathing apparatus yang digunakan itu sama seperti breathing apparatus yang digunakan pada umumnya ya, kayak kita diving pun juga sama ya, kita pakai SCBA ya. Nah, cuma ini digunakan itu, jadi gini, kalau masuk ke dalam confined space tapi hasil dari pengukuran gasnya, kemudian ventilasi sirkulasi udaranya masih tersupport
dengan beberapa blower dan ekstraksi yang tadi saya sampaikan contoh gambarnya, itu tidak perlu pakai breathing apparatus juga pada saat itu. Jadi itu untuk berjaga-jaga saja. Tapi kalau memang kondisinya tetap tidak memungkinkan untuk tidak tetap harus ditambah dengan breathing apparatus pada saat kerja, ya berarti harus bekerja sambil pakai itu. Seperti itu. Jadi Nah, memang mengikuti resikonya. mengikuti resikonya ya breathing apparatus ini. Breathing apparatus untuk memadamkan untuk pemadam kebakaran tuh beda, breathing apparatus Ya, untuk selam lagi beda, untuk ya, mengelas betul. ya. Nah, itu disesuaikan dengan risiko atau pekerjaan bahkan bahan kimia yang ada di dalamnya. Oke, berikutnya Amri Salim terkait dengan gas detektor berbunyi, apakah yang harus dilakukan? Apa perbedaan antara low alarm dengan high alarm dalam gas detektor? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Amri. Kayaknya saya kenal ini. Ya, dulu kita pernah satu tim mungkin ya Pak. Baik Pak Amri. Jadi ini kalau gas detektor itu low alarm sama high alarm itu biasanya tergantung dari angka toleransinya. Ya biasanya kalau low alarm itu masih bisa ditoleransi. Tadi ada salah satu slide yang sempat saya sampaikan bahwa di situ ada nilai toleransi atau angka toleransi. Tapi walaupun itu low alarm itu masih bisa diterima, tapi tetap itu harus dieliminasi ya, harus dikurangi. Ya, bagaimana caranya untuk mengembalikan komposisi yang ini angka tersebut ini walaupun masih diterima harus dikurangi kembali ke kondisi normal gitu. Jadi kalaupun low alarm sebisa mungkin walaupun masih bisa ditoleransi tetap di stop, kemudian di maintenance, diobservasi, dievaluasi lagi, barulah dilanjutin. Nah, kalau udah high alarm itu benar-benar totally nggak boleh dilanjutkan. Ya, itu Pak Amri. Oke, lanjut lagi pertanyaan dari Ibu Fajar Rahmawati terkait dengan apakah seorang ahli CSU dan CSM atau CSM diperbolehkan untuk melakukan analisis atau pengujian gas di area ruang terbatas? Silakan. Oke, baik. Jadi untuk melakukan analisis pengujian gas boleh saja dilakukan oleh siapapun ya, tapi memang idealnya harus di dalam satu tim yang dalam penyusunan atau analisis tersebut harus ada satu orang yang certified ya. Jadi boleh saja, tapi alangkah bagusnya harus minimum ada satu orang yang sudah tersertifikasi gas tester itu. Oke, ada orang yang memiliki sertifikat gas detector. Oke, lanjut lagi. Ibu Apri Lianzani. Terkait dengan pekerjaan ruang terbatas, ambil contoh katanya tangki amoniak. Sedangkan alat pendeteksi gas detektor tidak terdapat NH3. Apakah bantuan menggunakan alat bantu ventilasi atau ekstasi saja udah cukup, Bu? Silakan. Ya, gini Bu, idealnya kita jangan gambling ya. Jadi kita jangan pakai salah satu aja lah karena untuk menghemat kos. Nanti kalau ada kondisi yang sudah fatal, itu udah lebih beda lagi ya, kosnya malah udah lebih berlipat-lipat. Ya idealnya harusnya dilengkapi keduanya, ventilasi dan ekstraksi, karena untuk mengalirkan dan untuk mengeluarkan. Jadi tidak muter di situ aja, seperti itu. Oke, itu jawabannya ya, Bu Apri ya. Terkait dengan pekerjaan yang berisiko tinggi. Nah, ini pertanyaan ini bersifat umum, tapi bisa dijawab untuk semuanya. Ini terkait dengan apa sih tahapan-tahapan kalau misalkan kita nih seorang HSE atau ahli K3 untuk pekerjaan berisiko tinggi. Apa yang harus kita lakukan dengan yang harus kita kendalikan sebelum bekerja? Silakan, Ibu. Baik, baik. Jadi yang harus kita kendalikan itu yang pertama secara administrasi dulu ya. Administrasi di sini itu bukan berarti kita harus input data, ketik-ketik bukan, tapi kita harus mempelajari dokumennya. Jadi kita harus membaca work method statement-nya, kemudian dari situ risk assessment-nya kita baca, walaupun mungkin yang membuat atasan kita. Kita harus tahu. Kemudian barulah di situ kita harus membuat ikut terlibat dalam JSA-nya. Nah, karena JSA ini adalah eksekutornya mungkin bisa jadi kita semua, walaupun kita nggak bekerja langsung, tapi kita melihat atau memantau, memonitoring ya JSA. Nah, setelah JSA, permitnya harus dilengkapi, tapi jangan asal lengkapi, dipelajari,
diteliti karena pada saat proses penyusunan permit itu banyak rangkaian yang saling berhubungan ya. Di proses pengurusan permit itu ada beberapa checklist yang harus dilengkapi. Contoh, apakah JSA-nya udah oke, kemudian apakah alatnya sudah terinspeksi, kemudian apakah pekerjanya itu sudah memiliki sertifikasi yang diwajibkan, kemudian apakah gas yang dilakukan itu sudah sesuai dengan nilai ambang batasnya dan harus ditulis berapa angkanya, siapa rescue-nya nanti apabila darurat seperti itu, Bapak Ibu. Oke, jadi administrasi teman-teman harus kuasai dulu ya. Kalau metode pengendalian risiko kan ada administrasi. Nah, itu yang teman-teman harus kuasai. Kalau yang terakhir tuh APD, nah itu yang terakhir ya, perlindungan Iya. terakhir. Oke, terkait dengan persyaratan kesehatan untuk pekerjaan confined space ya, apa yang menjadi persyaratan utama untuk pekerjaan confined space? Pak Farid bertanya, silakan Bu. Baik, Pak Farid, tadi pertanyaannya apa Pak Farid? Mohon maaf Pak Den. Terkait Pak. dengan persyaratan kesehatan, ya Oh, standar oke. kesehatan untuk pekerjaan di Iya. confined space apa Bu? Baik, untuk terkait kesehatan. Jadi begini, idealnya adalah jadi begini Pak, saat orang diperbolehkan bekerja di suatu perusahaan, otomatis dia lolos MCU ya, fit to work. Nah, tapi pada saat hari H biasanya kita nggak pernah tahu, makanya di situ ada paramedis yang standby biasanya idealnya. Nah, dari situ paramedis harus mengecek nih minimum adalah tekanan darah. Nah, dari tekanan darah inilah akan terlihat ya apakah benar-benar masih masuk angka yang ditoleransi boleh kerja atau benar-benar tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas kritikal ya. Karena tekanan darah ini berpengaruh ke lain ya, ke semuanya ya Bapak Ibu ya, bisa tiba-tiba nanti pingsan, bisa tiba-tiba nanti kejang-kejang. Nah, itu aduh resiko banget ya. Jadi itulah nanti fungsinya akan berkesinambungan dengan paramedis, makanya harus ada paramedis yang standby untuk mengecek minimumnya adalah tekanan darah, Bapak. Oke, jadi fit to work-nya minimum adalah tekanan darah yang harus teman-teman cek dulu ya. Termasuk juga kondisi fisik, ya kesehatan bagi si pekerja itu bisa kita lihat secara visual. Oke, pertanyaan berikutnya. Wih, semakin banyak aja nih pertanyaannya. Oke, apakah pekerjaan ruang terbatas itu hanya sebatas laki-laki saja? Apakah perempuan bisa untuk kerja di ruang terbatas? Karena katanya biasanya yang kerja di ruang terbatas itu laki-laki. Ibu Amanda bertanya. Silakan, Bu Devi. Baik, halo Bu Amanda. Ya, jadi untuk bekerja di ruang terbatas itu tidak memilih-milih harus cewek atau cowok, karena saya pernah lihat langsung ya ada perempuan sama laki-laki, Bu. Nah, jadi begini, intinya atau prinsipnya adalah orang yang boleh kerja di ruang terbatas adalah orang yang memiliki pengalaman dan berkompeten di bidangnya ya. Jadi orang tersebut memang sudah memiliki pengetahuan dan memiliki sertifikasi yang memang membolehkan ya. Jadi ya mau itu perempuan laki-laki asalkan dia kompeten silahkan saja gitu. Jadi tidak ada batasan apakah itu laki-laki atau perempuan, yang penting orang tersebut sudah memiliki kompetensi, apa itu confined space madya atau confined space utama CSU atau CSM. Oke, lanjut lagi. Nah, yang ikut pelatihan atau webinar ini agak nyimpang sedikit nih, ada juga beberapa pertanyaan. Katanya yang ikut seminar ini kan ada juga yang sudah berpengalaman kerja atau ada juga yang masih fresh graduate. Nah, ini mungkin di luar dari topik kita ini, Bu Devi. Bagaimana nih tips-tipsnya buat teman-teman di sini yang belum bekerja agar dapat bekerja? Karena katanya untuk mencari kerja harus ada pengalaman kerja. Padahal dia fresh graduate, gimana mau dapat kerja kalau nggak dikasih untuk bekerja atau pengalaman kerja. Ini tips-tipsnya gimana nih Bu Devi agar teman-teman fresh graduate bisa dapat bekerja khususnya di bidang K3. Silakan Bu Devi. Baik, terima kasih Pak Denny. Ya, jadi untuk rekan-rekan semua, jangan berkecil hati atau jangan berhenti untuk terus semangat dan berpikir positif. Jadi kita semua, saya, Pak Denny, dan Pak Arief di sini yang mungkin sekarang sudah sekian tahun bekerja, itu pasti ada titik di mana kita memulai. Ya, jadi
tetap berpikir positif dan lakukan apa yang kita bisa. Jadi kita yang pertama kita harus prepare ya, kita harus prepare. Jadi apa sih supaya kita bisa dapat kerja? Oh, minimalnya saya harus menyiapkan CV dulu. Nah, harus mempelajari walaupun sederhana, simple. CV jangan sembarangan. CV itu juga ada cara-caranya, teknisnya. Nah, nanti kalau bingung ikutilah seminar atau webinar atau mungkin bisa cari googling YouTube bagaimana sih menyampaikan informasi yang sederhana tapi bermakna di CV kita. Ya, di situ kita bisa menyampaikan keahlian kita atau apa sih yang sudah kita achieve selama kita di perkuliahan, karena kan kita fresh, contohnya seperti itu. Nggak, no worry, jadi apa yang bisa dituangkan yang sekiranya itu hal positif bermanfaat untuk kedepannya, masukinlah di situ. Nah, setelah itu ya percuma kalau punya CV aja tapi disimpan. Nah, Bapak Ibu harus aktif, proaktif. Jadi harus membangun relasi dengan minimal senior di perkuliahan, kemudian dengan dosen pengajar, kemudian harus aktif mengikuti webinar seperti ini yang nantinya pasti akan ada grup-grup yang di mana kita jadi akan kenal dengan beberapa rekan yang sudah berpengalaman, dan di situ kita akan bisa mencari banyak informasi terkait lowongan kerja seperti itu. Ya, mungkin itu. Oke ya, bagi teman-teman yang fresh graduate, ya tidak perlu berkecil hati kata Ibu Devi tadi, kalau mau dapat kerja, ya carilah tempat-tempat kerja yang misalkan ada misalkan magang kayak gitu ya, internship, ikutlah kayak Betul. kayak gitu. Ya, tidak perlu untuk mengejar gaji dulu untuk setahun 2 tahun ini. Kadang anak Gen Z sekarang tuh ngelamar kerja lihatnya gaji dulu, padahal dia belum ada pengalaman sama sekali kayak gitu ya. Nah itu tips-tipsnya juga salah satunya buat teman-teman semua. Kenapa sih saya nggak keterima kerja? Mungkin karena Bapak Ibu semua udah nembak gajinya dulu, lokasi kerjanya juga ditembak. Saya mau kerja di sini, saya mau kerja di sini. Padahal belum ada pengalaman dimanapun. Termasuk juga teman-teman kalau mau kerja di bidang K3 minimal teman-teman harus punya ahli K3 umum ya untuk yang pendidikannya D3. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke sesi yang kedua ya. Silakan teman-teman semua kalau ada pertanyaan silakan tekan tombol raise hand. Raise hand, yuk tekan tombol raise hand untuk langsung berbicara dengan narasumber kita. Yuk, silakan tekan tombol raise hand. Ya, silakan tekan tombol raise hand. Ada juga yang tanya nih, apakah sertifikat dari webinar-webinar itu bisa digunakan untuk ngelamar kerja juga nih, Bu Devi? Menurut Bu Devi gimana? Iya, jadi sertifikat webinar itu sangat sangat berguna juga ya. Jadi kita tidak boleh menyepelekan hal yang sederhana ya. Karena itu salah satu bentuk salah satu bentuk keaktifan kita. Jadi dengan kita mengikuti webinar itu semangat belajar kita berarti kan tinggi ya. Kita mau belajar terus. Kemudian kita juga dengan belajar atau dengan kita diskusi seperti ini kita harus menyediakan waktu loh. Nah, itu yang perusahaan pasti akan apresiasi walaupun itu bukan sertifikasi. Jadi tetap harus positif thinking ya teman-teman ya. Oke, ada lagi. Oke, Pak Ki Agus Muhammad Ali. Silakan Pak Ki Agus, kita buka kesempatan untuk bertanya. Dari mana? Kenalkan dulu. Halo, Halo, ya. Silakan Pak. selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Ali. Saya dari Cilegon, Pak. Domisili. Bekerja di PT Lestari Badan Energi. Bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik batubara, Pak. Baik. Pertanyaan saya terkonsentrasi pada untuk masalah confidence space tadi ya. Confidence space itu ini di tempat saya sedang kemarin kita melakukan training juga, kemudian refreshment juga. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana, maksudnya untuk bekerja di area confidence space itu kan memerlukan orang yang kompeten. Nah, yang menyatakan kompeten ini siapa? Lembaga yang memberikan pelatihan dan mensertifikasi dari sisi kompetensinya, atau bisa maksudnya dinyatakan kompeten dari sisi internal perusahaan. Nah, konsentrasi saya adalah ketika kemudian pada saat melakukan pekerjaan confidence space terjadi katakanlah near miss ataupun kecelakaan kerja, lalu
tidak bisa membuktikan bahwa semua yang terlibat dalam pekerjaan tersebut tidak memiliki lisensi untuk pekerjaan confidence space, itu seperti apa? Nah, sedangkan beberapa bulan terakhir saya selalu menekan terhadap manajemen perusahaan agar orang-orang yang katakanlah masuk list sebagai competent person untuk bekerja dan dilibatkan dalam pekerjaan confidence space ini agar diberikan training yang kemudian memiliki CEO gitu, atau lisensi yang memang itu lisensi itu memang dikeluarkan oleh lembaga yang memang diberikan kewenangan untuk menyatakan bahwa orang tersebut berkompeten gitu dan diakui secara kelembagaan. Oke, terima kasih Pak Ki Agus. Silakan Ibu Devi Nah, ketika terkait. kemudian perusahaan menyatakan, Oke, sudah didapat. kira-kira Oke, Baik. silakan Bu Devi. Terkait dengan siapa yang menyatakan orang tersebut kompeten di bidang confined space, dan kalau misalkan terjadi kecelakaan atau near miss, siapa yang bertanggung jawab terkait dengan confined space tersebut? Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny. Saya mencoba menjawab. Nah, jadi begini Pak, pada salah satu klausul pada saat penyusunan SMK 3 sesuai dengan PP 50 ya, di situ ada di mana setiap pekerjaan itu harus memiliki orang yang kompeten. Nah, disitulah confined space ini adalah pekerjaan yang spesifik. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa untuk pekerjaan yang spesifik itu harus memiliki orang yang memang berkompeten di bidangnya. Nah, PP 50 ini kan dilindungi oleh pemerintah ya, karena peraturan pemerintah. Nah, untuk lembaga yang siapa sih lembaga yang berhak menyatakan si A si B ini kompeten, ya itu adalah lembaga yang diakui oleh pemerintah. Nah, sejauh ini lembaga yang mengeluarkan sertifikasi tersebut adalah dari Kemenaker dan BNSP, karena BNSP itu adalah lembaga sertifikasi independen yang memang diakui. Seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih detailnya terkait apa yang menjamin bahwa peserta yang mengikuti sertifikasi ini adalah kompeten atau enggak, atau siapa sih asesor yang memastikan bahwa kompeten atau enggak. Nah, ini mungkin bisa dibantu Pak Denny karena memang Mediatama itu sendiri adalah lembaga yang biasa ya terkait mengeluarkan sertifikat-sertifikat untuk orang-orang yang nantinya kompeten di kedepannya. Terima kasih. Oke, kalau berdasarkan regulasi nih, jadi ada juga yang nanya, regulasinya nomor berapa Pak mengenai confined space? Nah, jadi teman-teman bisa baca di Permenaker, ada di Permenaker, ada di Kepdirjen 113 DJPPK 2006 ya, mengenai confined space muda madya. Ya, madya dan utama ya, ada di 113 2006 untuk petugas teknis penggunaan confined space ya, atau masuk ke dalam confined space. Nah, untuk sertifikatnya gimana Pak Denny? Kalau sertifikatnya memang di Indonesia ini kan banyak sekali yang mengeluarkan sertifikat, ada Kemenaker, ada BNSP, bahkan ada Kemenkes, PUPR dan lain sebagainya. Kalau ngomongin soal PP 50 2012 ada di pasal 10 di ayat 3 menyebutkan untuk orang yang berkompeten itu dibuktikan dengan sertifikat. Dia tidak menyebutkan sertifikatnya dari Kemenaker, dari BNSP, asalkan sertifikat tersebut benar-benar diakui secara regulasi. Jadi ada payung hukumnya. Jadi boleh teman-teman mau ambil sertifikat BNSP boleh, mau Kemenaker juga boleh. Cuma di poin B-nya di PP 50 pasal 10 ayat 3 poin B-nya, untuk dapat ditunjuk dibilangnya kan, untuk dapat ditunjuk ya sebagai orang yang berkompeten tersebut harus memiliki penunjukan. Nah, penunjukan ini kalau dia ahli harus punya SKP, tapi kalau dia petugas atau teknisi atau operator harus punya lisensi. Nah, itu ya. Nah, cuma kadang lisensi ini banyak yang dipalsukan nih, teman-teman. Banyak yang nembak gitu kan ya. Nah, teman-teman hati-hati, banyak juga lisensi-lisensi palsu yang beredar di sini. Jadi teman-teman harus pastikan dari QR code atau teman-teman bisa cek dari teman K3. Jadi itu ya buat teman-teman semua, kalau dinyatakan, oh saya kompeten nih. Oke, lu kompeten, tapi kamu punya nggak lisensinya? Nah, lisensinya masih berlaku nggak? Masih di PT yang sama nggak? Ya asli nggak? Valid nggak di teman K3? Nah, itu teman-teman harus cek. Oke, pertanyaan yang kedua terkait dengan near miss atau kecelakaan di tempat yang ruang terbatas tadi. Ini siapa yang bertanggung jawab, Ibu Devi?
pertanyaan kedua. Masih di unmute, suaranya belum masuk. Oke, baik. Jadi siapa yang bertanggung jawab apabila ada suatu kejadian? Yang pertama adalah level tertinggi di HSE, yang kedua adalah level tertinggi di suatu proyek tersebut. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena orang HSE atau departemen HSE itu seharusnya adalah departemen yang dimana adalah mengurangi bagaimana bisa memaintain potensi bahaya yang ada sehingga tidak sampai terjadi suatu kecelakaan, ya. Nah, itu yang sudah terjadi biasanya seperti itu. Dan kenapa petinggi di proyek? Ya, karena mereka adalah yang memberikan instruksi, ya, atau yang menyetujui ya terkait suatu rencana pekerjaan atau bahkan mereka yang menyusun dari suatu rencana pekerjaan. Nah, mungkin barangkali dari Pak Denny ada tambahan, Pak, terkait Oke. penanggung jawab. Jadi kalau misalkan ada terjadi eksiden near miss atau insiden, teman-teman, itu kita sebagai orang ketiga tidak langsung disalahkan. Benar kata Bu Devi tadi. Jadi kita harus dilakukan yang namanya tim investigasi ya. Jadi diinvestigasi dulu kecelakaan atau insiden tersebut oleh orang yang kompeten juga. Ya, tim investigasi harus punya training juga ya, insiden investigator namanya ya. Nah, siapa yang tanggung jawab? Kalau memang semuanya udah dilakukan, yang tanggung jawab adalah yang tadi, siapa orang yang tertinggi di area tersebut, kata Bu Devi tadi ya, pemilik proyek atau kepala proyeknya yang disalahkan di sana. Kenapa dibiarkan tuh orang kerja di tempat yang beresiko tapi tidak memiliki kompetensi? Nah, itu tambahan dari saya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini waktu kita udah selesai, ada pertanyaan lagi, raise hand Bapak Ibu semua. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Nih, ada yang mungkin menggelitik juga nih. Apa perbedaan ruang terbatas sama area terbatas ini, Bu Devi? Karena ada yang nanya nih, Pak, apakah ruang panel, ruang trafo, dibilangnya kayak gitu ya, ataukah ruang-ruang gudang chemical itu masuk ke ruang terbatas atau area terbatas? Oke, silakan Bu Devi. Ya, baik. Baik, jadi kalau ruang terbatas itu adalah ruangan, ya biasanya itu seperti tangki, kemudian apa namanya gorong-gorong. Nah, itu yang disebut dengan ruang terbatas. Jadi apa namanya memang apa ruangan tersebut itu didesain khusus yang memang tidak pada lumrahnya desain untuk dilakukan suatu pekerjaan seperti itu. Nah, kalau area yang terbatas, jadi ya areanya itu bisa jadi memang area yang biasa untuk bekerja gitu, tapi hanya untuk orang-orang tertentu, dibatasi seperti itu. Ya, mungkin Jadi gitu ya teman-teman ya, chemical, gudang chemical, ruang panel, ruang trafo itu bukan ruang terbatas tapi area terbatas ya. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman atau restricted area kalau teman-teman masuk ke ya. tempat ruang itu ada tulisan tuh restricted area ya kan. Lalu ditempel siapa yang bertanggung jawab di sana dan ada tulisan hanya orang berkompeten yang boleh masuk. Itu adalah area terbatas, bukan ruang terbatas. Kalau ruang terbatas kayak gimana? Coba bayangin teman-teman melihat sebuah tangki solar ya, di dalamnya ada lubang. Nah, ketika teman-teman masuk ke sana, itulah yang dinamakan ruang terbatas. Oke, hampir kelibat ya. Oke, nggak ada lagi yang raise hand. Ini pertanyaannya mungkin mirip-mirip semua ya, karena sudah pukul. Oh, ada satu. Respati Pandu Paksi. Satu lagi nih ya, sebelum kita tutup. Silakan. Dari mana Respati? Halo Pak Denny, sore. Ya, Sore sore. Mbak Devi. Mbak ya manggilnya ya. Ya, halo Pak Pandu ya. Ya, sehat ya Mbak Oke. ya. Oh, sehat. Oh iya ya, saya kenal Pak Pandu. Baik. Pembicara kolega juga ini. Oke, Halo silakan. Pak Arif, sore. Ini saya mau nanya aja Mbak Devi, singkat Ya. aja terkait dengan personil yang boleh melaksanakan pekerjaan di area terbatas tadi sudah cukup jelas. Yang ingin saya konfirmasi, apakah diperbolehkan ketika kita melaksanakan pekerjaan di area terbatas, misalkan dengan ketika kita mau instalasi tangki WWTP di area ground tank, itu ya kita kan buat galian terlebih dahulu. Nah, personil kita kan banyak, tidak semuanya itu memiliki sertifikat terkait dengan bekerja di area terbatas.
apakah kita bisa memberikan atau mendelegasikan 1 orang atau 2 orang untuk mengawasi pekerjaan tersebut? Itu saja. Oke, ini mirip pertanyaan yang tadi tuh. Apakah dengan 1 orang atau 2 orang yang memiliki kompetensi, lalu yang lainnya di training saja secara internal, itu diperbolehkan untuk masuk ke ruang terbatas? Silakan Ibu Devi. Iya, baik. Jadi ya terima kasih Pak Pandu. Jadi ini pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi pada prinsipnya kalau area terbatas itu kan kita membatasi orang yang masuk ke situ pun harus terbatas ya, orang harus dengan izin tertentu. Nah, apabila orang yang akan melakukan pekerjaan tertentu ya, itu eksekutornya memang orang yang memang harus memiliki sertifikasi atau license tersebut. Nah, apabila mendapat delegasi, dia tidak berhak untuk melakukan aktivitasnya. Jadi mungkin hanya sebatas seperti membantu memonitor apabila dia sudah mengikuti familiarisasi atau training oleh si orang yang sudah kompeten tersebut. Tapi untuk menjadikan dia sebagai eksekutor atau nantinya decision maker, walaupun dia mendapat delegasi, itu tidak diperbolehkan. Karena pada saat ada kondisi darurat atau insiden lah seperti itu, tetap saja dia bukan orang yang memiliki sertifikasi yang diminta. Seperti itu. Jadi sama aja, walaupun, tapi kan saya sudah ngasih training. Orang yang memberikan training ini kan adalah orang yang hanya men-share aja ya, berdasarkan pemahaman dia dari knowledge yang dia dapat, bukan lembaga tertentu yang memang memiliki kurikulum dalam memberikan sertifikasi. Jadi tetap tidak boleh untuk memberikan melempar tanggung jawab kepada orang yang memang bukan kompetensinya, seperti itu. Ya. Oke, jadi bagi teman-teman semua yang punya certified confined space lalu ngajar di internal perusahaan, ketika sudah ngajar orang tersebut diperbolehkan masuk ke ruang terbatas, ya itu nggak boleh teman-teman semua ya. Jadi kata Bu Devi tadi hanya sebatas sharing ilmu saja, tapi tetap yang namanya lisensi itu mirip seperti kalau teman-teman semua bisa nyetir mobil. Teman-teman bisa nyetir mobil tapi nggak punya SIM, nah itu sama aja tuh. Ya kita punya kemampuan tapi kita tidak ada penunjukan berupa lisensi ya berupa SIM. Amit-amit nih kalau terjadi kecelakaan ya pihak BPJS nggak mau nanggung tuh. Tetap kita yang disalahin. Termasuk kalau teman-teman ada misalkan amit-amit terjadi kecelakaan tabrakan gitu kan ya, mobilnya nabrak, terus kita mau masukkan ke asuransi itu mobilnya. Pasti ditanya siapa sopirnya. Ya sopirnya punya SIM nggak? Kalau ternyata sopirnya nggak punya SIM, asuransi kita pasti dibatalkan, nggak bakalan bisa klaim. Nah sama sepertinya kalau kita kerja, walaupun orang tersebut mampu, secara kemampuan dia mampu, tapi tidak mempunyai license ya lisensi, itu belum bisa dinyatakan kompeten. Oke, itu buat teman-teman semua. Pertanyaan itu menutup untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan kembalikan ke Pak Arief. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Denny dan juga Ibu Devi. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya sudah luar biasa aktif ya. Dan masih banyak pertanyaan yang belum sempat dibahas. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bahas lagi ya materi-materi yang seperti ini. Dan Sabtu depan kita akan adakan lagi. Tadi dari Bu Devi juga sempat singgung soal emergency response ya. Dan minggu depan kita akan bahas tentang emergency response plan. Jadi pastikan teman-teman semuanya juga sudah join ke dalam grup Telegram dan join lagi di webinar setiap Sabtu jam 1 siang. Nah, sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan closing statement dari pembicara kita kepada Ibu Devi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan para partisipan training pada hari ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari bersama itu bermanfaat. Dan jangan lupa ya, jangan menyepelekan hal sekecil apapun. Karena kita nggak pernah tahu ya dampak dari hal yang menurut kita kecil itu akan berdampak kemana, ke siapa. Ya, oke, tetap semangat. Jangan lupa tetap harus berhati-hati. Berhati-hati bukan dalam artian pesimis atau jadi penakut, tapi ya orang HSE atau prinsip orang safety seperti itu ya. Oke, terima kasih. Selamat sore semua. Terima kasih Ibu Devi. Baik, buat teman-teman semuanya, info lagi buat yang
sudah absen tapi masih muter-muter, jangan khawatir ya, itu karena sedang proses antrian untuk submit, tapi tadi saya sudah cek itu untuk absennya sudah masuk. Jadi silakan nanti kalau misalkan Bapak Ibu penasaran bisa coba lagi aja, tapi sudah masuk sebenarnya. Baik, sebelum kita closing ya, Bu Devi juga jangan dulu kemana-mana. Kita akan berikan door prize untuk 2 orang pemenang ya hari ini, yaitu berupa sertifikasi auditor SMK 3 Kemenaker RI senilai 3.750.000. Kita akan berikan gratis dan juga buku regulasi Undang-Undang K3. Buat teman-teman yang namanya muncul, silakan klik raise hand ya. Saya putarkan. Selamat kepada Ilham Abdurrahim. Apakah ada? Oh, tidak ada. Kita putarkan sekali lagi. Ini untuk ini ya, buku regulasi Undang-Undang K3. Buku regulasi Undang-Undang K3. Denny Rahmat Yulianto. Ada, oke. Selamat kepada atas nama Denny Rahmat Yulianto mendapatkan 1 door prize buku regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Mediatama Academy. Satu lagi yaitu sertifikasi auditor SMK 3. Selamat kepada Warsono Said. Oke, ada. Selamat kepada atas nama Warsono Said mendapatkan 1 door prize sertifikasi auditor SMK 3 Kemenaker RI persembahan dari Mediatama. Nanti akan tim kami hubungi di hari kerja ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah hadir di webinar hari ini. Terima kasih Pak Denny dan Bu Devi. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Saya Devi Normalita. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Sabtu depan. Terima kasih Bu Devi. Terima Pak Denny. kasih semua, Pak Denny, Pak Arif, semua. Ya.